Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isabel Istiqomah, PM 10. Di sini saya akan melakukan pengolahan data dan interpretasi untuk tugas UTS analisis multivariat. Di sini saya akan melakukan pengolahan dan interpretasi data dari pengaruh elektronik word of mouth (IWM) terhadap niat pembelian pada mahasiswa melalui e-commerce dengan budaya sebagai variabel moderasi. Adapun kerangka konseptualnya yakni IWM sebagai variabel independen atau X, budaya sebagai variabel moderasi atau Z, niat pembelian sebagai variabel dependen atau Y. Hipotesisnya ada H1, IWM berpengaruh positif terhadap niat pembelian mahasiswa melalui e-commerce. H2, budaya memperkuat pengaruh IWM terhadap niat pembelian mahasiswa melalui e-commerce. Kemudian demografi responden, saya menggunakan non-probability sampling, positive sampling dengan kriteria mahasiswa aktif dan pengguna aktif e-commerce. Saya menggunakan skala Likert 1-5 dan pertanyaan sebanyak 22 meliputi 3 variabel. Saya mendapatkan jumlah sampel sebanyak 62. Baik, selanjutnya kita akan melakukan analisis atau pengolahan data menggunakan SPSS versi 26. Di sini saya melakukan teknik analisis MRA. Yang pertama, file open data, kemudian diubah terlebih dahulu menjadi Excel, pilih file yang ada rekapitulasi data, klik open, kemudian pilih rekap data, shift rekap data, klik OK. Kemudian akan muncul tab seperti ini pada SPSS. Nah, seperti ini. Yang pertama adalah kita harus mengubah measure ini menjadi ordinal semua untuk variabel indikatornya. Sedangkan untuk variabelnya itu tetap ya scale. Karena ini merupakan menggunakan data skala Likert 1-5. Selanjutnya saya akan menambahkan interaksi antara variabel X dan Z. Melalui transform compute variable, kemudian X kita masukkan, kali kemudian dengan Z, kemudian klik OK. Kita masukkan variabel Z-nya, dan klik. Kemudian kita pastikan untuk melihat di data view-nya, di quote, bahwa sudah terjadi interaksi antara variabel X dan Z yang nantinya akan kita gunakan untuk uji MRA. Sudah. Oke, yang pertama yakni kita melakukan uji reliabilitas, analyze, scale, reliability analysis, kemudian kita masukkan semua variabel indikator variabel X ke items, kemudian klik OK. Oke, kemudian kita rename terlebih dahulu. Di sini cron batch alpha dari X variabel X 0,777 lebih besar dari 0,7 maka dapat dikatakan reliable. Kemudian untuk variabel Z caranya sama scale. Kemudian kita keluarkan terlebih dahulu semua variabel indikator variabel X, kita masukkan indikator variabel Z, kemudian oke. Kemudian di sini cron batch alpha-nya 0,679 lebih kecil dari 0,7 maka dapat dikatakan atau dapat disimpulkan tidak reliable. Kemudian analysis lagi scale, variability analysis, kemudian kita keluarkan
indikator variabel Z, kemudian kita masukkan indikator variabel Y. Oke, oke. Untuk Cronbach's alpha variabel Y yaitu 0,612 lebih kecil dari 0,7 maka dapat dikatakan atau disimpulkan tidak variabel. Tidak variabel. Kemudian yang kedua analisis validitas yakni analyze, correlate, bivariate. Kemudian kita masukkan semua variabel indikator dan variabelnya, indikator dan variabelnya, variabel klik oke. Di sini terus di sini nilai sigmanya yakni 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan valid. Kemudian untuk untuk variabel X, kemudian untuk variabel Y, variabel Z, mohon maaf, kita keluarkan terlebih dahulu semuanya. Kita masukkan indikator dan variabel Z. Ya, validitas Z. Di sini signifikansinya 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwasanya pernyataan maupun pertanyaan dari kuesioner yang berhubungan dengan variabel Z itu valid. Kemudian analyze untuk variabel Y sama caranya keluarkan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan variabel dan indikatornya kita random. Di sini juga sama, signifikansinya 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwasanya valid untuk variabel Y. Selanjutnya yakni uji asumsi klasik ada multiple linearitas, heteroskedastisitas, linearitas, dan normalitas saya lakukan melalui satu langkah langsung atau satu jalur yakni analyze, regression, linear, kemudian kita masukkan variabel dependennya dan variabel independennya. Jangan lupa statistik, covariance, collinearity, klik continue, plots, yang seberat dimasukkan X, stretch, dimasukkan ke Y. Histogram sama normal probability plot juga terus ternyata continue. Oke. Uji asumsi klasik. Di sini untuk koefisiennya, nah ini toleransinya itu lebih besar dari 0,1 dan VIV-nya itu lebih kecil dari 10. Maka dapat dikatakan bahwasanya variabel X atau IWOM tidak terjadi multikolinearitas. Nah, multikolinearitas. Kemudian untuk histogramnya ini untuk uji normalitasnya yakni dapat dilihat bahwasanya bentuknya seperti lonceng, maka dapat dikatakan data terdistribusi dengan normal. Kemudian untuk uji linearitasnya dapat dilihat bahwasanya titik-titik ini mendekati atau berada di sekitar garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwasanya ada hubungan linear antara variabel IWOM dengan niat pembelian. Kemudian untuk scatter plotnya ini menyebar baik di atas maupun di bawah sumbu nol, di bawah di, di bawah atau di atas titik nol maupun sumbu Y, menyebar secara acak sehingga tidak mengalami heteroskedastisitas. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji MRA. Yang pertama kita harus melakukan uji model 1 terlebih dahulu. Kita reset, kita masukkan variabel Y,
dan variabel X. Klik oke. Model satu. Nah, di sini uji hipotesis dapat diketahui bahwasanya dari koefisien yakni 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan koefisien 0,276. Itu berarti menandakan bahwasanya hipotesis satu diterima atau ada hubungan positif antara IBOM dan niat pembelian mahasiswa melalui e-commerce. Dan dengan 0,279 ini koefisiennya dapat menunjukkan bahwasanya semakin baik IBOM pada suatu e-commerce dapat meningkatkan niat pembelian mahasiswa pada e-commerce tersebut tadi. Kemudian selanjutnya yakni kita melakukan uji pengujian variabel moderator, yakni dengan model 2 dan 3. Misal, linear. Kemudian kita masukkan variabel Z untuk model 2, klik OK. Kemudian untuk model 3 sama caranya regression linear. Kemudian kita tambahkan untuk yang model 3 variabel interaksi antara X dan Z. Oke, model 3. Di sini dapat dilihat bahwa koefisien dari model 2 yakni 0,725 dan koefisien dari model 3 yakni 0,624 berarti menunjukkan bahwasanya variabel hipotesis 2 itu ditolak. Yang artinya dapat disimpulkan bahwasanya budaya tidak memodifikasi antara IBOM dan niat pembelian dalam penelitian ini. 0,624 sama 0,725 itu lebih kecil dari 0,05. Kemudian dari model 1 dan model 3 di model summary-nya ini R square model 1 0,370 dan R square model 3 0,374 lebih lebih kecil R square dari model 1 daripada model 3, maka dapat dikatakan bahwasanya Iwong bahasanya budaya memperkuat hubungan antara Iwong dan niat pembelian. Kemudian dapat dilihat dari model satu, model summary satu ini adjusted R square-nya 0,359 atau dapat disimpulkan bahwasanya 35,9% variabel Y atau niat pembelian itu dijelaskan oleh IBOM. Sedangkan 64,1%-nya itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini. Sekian pengolahan dan interpretasi data dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.